Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Eksperimen kelas Psikologi Islam 6D. Di sini kita akan mempresentasikan review jurnal internasional. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Azizah Maratina Solihah dengan akhiran NIM 163, yang kedua ada Nurfadila Rismayani dengan akhiran NIM 166, yang ketiga ada Ega Yulia Fatma dengan akhiran NIM 182, dan yang terakhir ada saya sendiri Dirando Agustina Lamuna dengan akhiran NIM 186. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu identitas jurnal akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai identitas jurnal. Judul jurnal ini adalah Effect of Progressive Muscular Relaxation Technique and Autogenic Relaxation Technique on Pre-Competitive State Anxiety and Self-Confidence in Athletes. Jenis jurnalnya yaitu International Journal of Advanced Research, Ideas and Innovation in Technology dengan penulis Dr. Nitin Shakhar, Kalpana Sarma, dan Anjali Shah. Jurnal ini terbit pada tahun 2018 dengan volume 4 dan isu 5. Selanjutnya adalah latar belakang. Coakley tahun 1994 mendefinisikan persaingan sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang berdasarkan bagaimana mereka perbandingan kinerja dengan kinerja orang lain yang melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi dalam acara yang sama. Dengan adanya persaingan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah tekanan, ketegangan, stres, atau kecemasan. Ada banyak sekali tekanan dalam olahraga. Kompetisi olahraga terkenal memberikan tuntutan yang sangat tinggi pada atletnya dan permintaan yang terus meningkat membuat atlet berada dalam kondisi stres yang menyebabkan atlet bereaksi baik secara fisik atau somatik maupun psikologis atau kognitif yang dapat berdampak negatif terhadap performanya. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak buruk yang dirasakan dari kecemasan terhadap kinerja sehingga peneliti tertarik meneliti hubungan antara kecemasan dan kinerja olahraga yang mana telah menarik banyak perhatian penelitian selama 20 tahun terakhir. Dan peneliti telah mencoba memperjelas hubungan ini dengan mengajukan beberapa model dan teori. Identifikasi dari jurnal ini independen variabelnya yaitu ada dua. Yang pertama penerapan teknik relaksasi otot progresif atau PMR pada kelompok atlet. Yang kedua penerapan teknik relaksasi autogenik atau AR pada kelompok atlet. Ini mengenai dependent variabelnya yaitu ada 3 macam. Yang pertama tingkat kecemasan somatik, kedua tingkat kecemasan kognitif, dan yang ketiga tingkat kepercayaan diri. Dan ada pula confounding variabelnya yaitu yang pertama penggunaan obat-obatan tertentu oleh atlet yang tidak tercatat dalam penelitian. Kedua, faktor-faktor lingkungan yang tidak terkontrol sepenuhnya seperti tingkat kebisingan atau gangguan dari luar selama sesi relaksasi. Yang terakhir yaitu perbedaan karakteristik individu atlet seperti tingkat kebugaran fisik atau pengalaman kompetitif sebelumnya yang dapat mempengaruhi respons terhadap teknik relaksasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian dalam eksperimen ini. Yang pertama ada H0 yaitu tidak akan ada perbedaan signifikan dalam efektivitas antara teknik relaksasi otot progresif
progresif atau PMR, dan teknik relaksasi autogenik atau AR dalam mengurangi kecemasan prakompetitif dan meningkatkan kepercayaan diri pada atlet. H1 yaitu penerapan teknik relaksasi PMR dan AR akan mengurangi teknik kecemasan somatik dan kognitif pada atlet. Selanjutnya yaitu H2 yaitu penerapan teknik relaksasi PMR dan AR akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri pada atlet. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama yaitu partisipan atau objek penelitian yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu partisipan atau objek penelitian yaitu 45 atlet putra yang terdiri dari 15 atlet tenis meja, 15 atlet bulu tangkis, 9 atlet karate, dan 6 atlet skating dengan usia rata-rata 17 tahun yang dipilih untuk penelitian setelah memenuhi seluruh kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu atlet yang tampil dalam olahraga kompetitif, atlet yang menganggap perasaan cemasnya tidak membantu kinerjanya, atlet dengan skor kecemasan somatik antara 12-24, skor kognitif 10-20, dan skor kepercayaan diri 10-5, serta atlet memberikan persetujuan tertulis sebagai peserta studi. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu atlet yang mengkonsumsi obat apapun atau teknik khusus apapun untuk mengendalikan kecemasan yang dikeluarkan dari penelitian. Selanjutnya yaitu desain yang digunakan. Selanjutnya yaitu desain yang digunakan dalam eksperimen ini. Terdapat 3 jenis desain. Yang pertama yaitu desain berdasarkan paradigma eksperimental. Pada eksperimen ini menggunakan between subject design karena terdapat 3 kelompok dan menggunakan seleksi subjek randomisasi serta terdapat pengujian statistik. Yang kedua yaitu desain berdasarkan teknik kontrol, yaitu menggunakan randomisasi atau randomized design. Yang ketiga yaitu desain berdasarkan jumlah kelompok, yaitu multiple group design karena terdapat 3 kelompok, diantaranya yaitu kelompok 1, yaitu teknik relaksasi otot progresif, kelompok 2, teknik relaksasi autogenik, dan kelompok 3 yaitu kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel bebas. Pengukuran variabel bebas dalam penelitian ini melibatkan penggunaan teknik relaksasi otot progresif atau PMR dan relaksasi autogenik atau AR. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah prosedur eksperimen. Yang pertama, 1 jam sebelum kinerja kompetitif, subjek diminta untuk mengisi versi revisi inventarisasi kecemasan kompetitif 2 berdasarkan pemenuhan semua kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua, subjek dipilih untuk penelitian dan skor CSAI 2 mereka dianggap sebagai data yang belum intervensi. Kemudian subjek secara ajak ditugaskan ke salah satu dari 3 kelompok. Kelompok 1 mendapat teknik relaksasi otot progresif atau PMR. Kelompok 2 mendapat teknik relaksasi autogenik AR, dan kelompok 3 menjadi kelompok kontrol. Selanjutnya, subjek kelompok intervensi menjelaskan prosedur dan efek dari intervensi mereka. Sementara subjek kelompok kontrol tidak mengetahui tujuan penelitian. Subjek kelompok intervensi menerima teknik relaksasi di tempat yang tenang selama 15-20 menit. Setelah itu, subjek dikembalikan ke lingkungan kompetitif. 30 menit sebelum kinerja kompetitif, subjek kembali diminta untuk mengisi skala CSAI 2R dan
dan skor dikumpulkan sebagai data pasca intervensi. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian secara jelas menunjukkan bahwa teknik relaksasi berpengaruh signifikan terhadap kecemasan keadaan prakompetitif. Kedua teknik tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan somatik dan kognitif, serta meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, hipotesis eksperimental pertama dan kedua terbukti. Respon relaksasi diusulkan untuk melibatkan penurunan gairah sistem saraf otonom dan sistem pusat, dan peningkatan aktivitas parasimpatis yang menurunkan tonus muskuloskeletal dan kardiovaskular serta memulihkan fungsi neuroendokrin normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya teknik relaksasi merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi kecemasan, keadaan prakompetitif, dan meningkatkan rasa percaya diri pada atlet. Karena teknik relaksasi otot progresif dan juga relaksasi autogenik secara signifikan efektif untuk mengurangi kecemasan dan menghadapi persaingan, juga meningkatkan kepercayaan diri dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang berikutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah kelebihannya, prosedur dan tahap penelitian eksperimen ini dijelaskan secara detail. Yang kedua, terdapat petunjuk pelatihan relaksasi otot progresif dan juga relaksasi autogenik. Yang ketiga, terdapat lampiran analisis data SPSS. Kekurangannya adalah randomisasi subjek tidak dijelaskan menggunakan cara apa. Yang kedua, metode pada penelitian ini hanya disebutkan subjek saja, bukan menyebutkan metode dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga adalah desain eksperimen tidak dijelaskan secara gamblang. Yang keempat adalah tidak dibahas pengaruh pelatihan atau pengaruh latihan relaksasi terhadap performa atlet, sehingga perlu penelitian lanjutan untuk mengevaluasi pengaruh relaksasi terhadap performa atlet. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh moderator. Baik, sekian presentasi review jurnal internasional dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.